Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafni Abdillah dari kelas 2 SAKP 014 ingin mempresentasikan tentang sistem hukum di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hukum di Indonesia. Menurut Hugo de Groot, pengertian hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Salah satu menurut ahli yaitu Aristoteles juga mengemukakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengikat baik rakyat maupun penguasa. Kesimpulannya yaitu hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegak hukum oleh kelembagaan penegak hukum. Pembahasan kedua yaitu ciri hukum di Indonesia. Yang pertama, ciri hukum ini bersifat memaksa. Artinya, semua orang harus mematuhi peraturan yang berlaku tanpa memandang pangkat atau kekuasaan. Jika tidak dipatuhi, maka akan ada konsekuensi bagi pelanggarnya. Yang kedua yaitu adanya sanksi bagi yang melanggar. Ciri hukum selanjutnya masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu pemberian sanksi. Hukum juga meliputi sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hal ini berguna untuk memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum dan memberi efek jera bagi yang sudah melanggar. Ciri yang kedua yaitu adanya sanksi bagi yang melanggar. Hukum juga meliputi sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hukum ini berguna untuk memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum dan memberi efek jera bagi yang sudah melanggarnya. Ciri hukum yang ketiga yaitu berisi larangan atau perintah. Misalnya, larangan untuk mengonsumsi atau menyebarkan narkoba dan perintah untuk wajib belajar 9 tahun. Ciri yang keempat yaitu bersifat melindungi. Dengan adanya hukum yang juga meliputi sanksi, orang seharusnya enggan melakukan pelanggaran yang kemudian akan merugikan diri mereka sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam sumber hukum. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber hukum material, yang berisi nilai agama dan kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, jiwa bangsa. Yang kedua yaitu sumber hukum formal, yang berisi undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pembahasan selanjutnya yaitu tata hukum Indonesia, yang berisi tata hukum negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum formal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.